Halo Sisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit, dan kali ini kita berada di breaking news untuk bulan pertama minggu pertama bulan Oktober 2020, bulan ke-7 selama pandemik berlangsung. Nah, kali ini kembali lagi saya ditemanin oleh asisten saya, Mbak Eka. Ya. Halo, apa kabar Kak? Sehat. Nah, sehat ya. Oke, Ya. kita akan bahas apa aja Kak? Ini ada beberapa berita yang udah kita saring ya. Oh, disaring. Ya, disaring. Oke. Saringnya pakai apa? Pakai apa? Pakai saringan atau Pakai langsung aja ya. Iya, langsung. Masa mau nggak langsung Kak? Aduh. Berita yang pertama, masa keringanan kredit ini diperpanjang. Oke, Ya. ini menarik ya. Jadi kemarin saya sempat bikin video, pokoknya awal Oktober saya bikin video bahwa hati-hati loh, restrukturisasi itu bulan depan udah berakhir dan banyak orang yang bermasalah karena belum mampu untuk kembali ke titik semula bayar angsurannya. Nah, dan saya bikin satu video, saya upload di YouTube ya. Saya nggak tahu ini bener apa enggak, apakah orang OJK lihat ya. Jadi saya ngetek Pak Jokowi, saya ngecek Pak OJK, ngetek Pak Wimbo, bahwa ini tolong diperhatikan bahwa relaksasi jilid 2 itu harus ada. Kenapa? Kalau tidak itu akan terjadi macet yang masif karena banyak orang belum pulih seperti sedia kala kondisi keuangannya. Mungkin hanya sebagian kecil yang sudah bisa menyesuaikan, yang lain masih struggle. Buru-buru bayar angsuran, makan aja ribet, susah gitu kan. Tapi kalau beli Brompton bisa. Nah, itu orang Indonesia kan begitu kan. Iya. Nggak makan nggak apa-apa, yang penting jangan kalah gaya. Nah, itu. Nah, itu saya upload tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober ya. Dan kemudian tanggal 3 Oktober berita ini keluar. Iya. Ya, berita ini keluar. Nah, jadi bisa jadi asumsi saya ya teman-teman ya, asumsi saya OJK nonton channel YouTube ini gitu loh. Jadi ya bagus lah ya. Karena beberapa event ketika saya upload videonya sehari 2 hari kemudian tiba-tiba ada respon. Jadi seperti kayak berbalas-balasan begitu. Ya bagus lah. Jadi goal kita memang untuk win-win solution buat semua. Kita sebagai nasabah, perbankan juga, dan kemudian sama pemerintah juga. Dan memang untuk relaksasi jilid 2 itu harus pemerintah yang ambil langkah. Pertanyaan simple, apakah perbankan rugi? Enggak rugi, teman-teman. Ketika dia relaksasi, kita itu cuma bayar bunga aja. Pokoknya nggak dibayar, bunganya dibayar. Kayak contoh ya, lu bayar angsuran, lu bayar misalnya, kamu utang ke aku, kamu utang aku 20 juta gitu kan. Udah dicicil, di-split 10 kali, per bulan 2 juta, mungkin 2.200.000 ada bunganya. Nah, kemudian ketika lu nggak punya duit, ya udahlah, nggak punya duit sementara bayar bunga dulu aja deh, pokoknya biarin. Loh, tapi kan kita dari pihak perbankan kan nggak ada yang dirugikan gitu loh teman-teman. Ini cuma masalah regulasi yang memang regulasi itu yang menetapkan harus pemerintah dan kita tunggu tindak lanjutnya. Jangan cuma sekedar membuat wacana doang kemudian tanpa eksekusi. Ya, jadi, nah tapi buat teman-teman juga harus hati-hati juga ya. Ini kayak ngomong perpanjangan ini akan sedikit terlambat ya. Untuk mendapatkan relaksasi lagi itu nunggu bulan Desember. Jadi kelihatan nanti 1 bulan bayar full ya, 1 bulan bayar full, kemudian balik lagi relaksasi kalau direlaksasi ya. Nah, Pak, bagaimana Pak caranya Pak? Saran saya Anda ikut kelas saya sama pengacara saya Pak Antoni Yuda Timor. Kita bikin satu kelas online namanya Solusi Kredit Beragunan. Ini buat teman-teman yang sudah mempunyai kredit yang beragunan ya. Kalau selama ini kan kita ada kelas CCR, BDJKK itu kan untuk kartu kredit yang tanpa jaminan. Ini yang dengan jaminan supaya apa? Minimal hidup Anda tenang, nyantai, tidur nyenyak. Karena apa? Kalau kamu kepikiran utang terus, kepikiran asetmu hilang ya kan, tidur nggak nyenyak, nanti rawan kena COVID. Bener. Nah, habis kena COVID utangnya lunas karena udah mati. Di neraka ataupun di surga nggak mikirin utang, ya kan nggak ada jatuh tempo. Nah, paling nanti sama ketemu debt collector yang mati juga kan sama-sama nanti ditagih. Lanjutnya di sesi kedua itu di neraka itu mungkin ya kan. Nah, kejar-kejaran kayak Tom and Jerry begitu. Mati pun nggak tenang. Mati pun nggak tenang. Nah, nggak tenang, nggak bisa napas juga karena kan dibuntel plastik itu kan kalau COVID itu. Nah, jadi saran saya bagi Anda yang punya kredit yang beragunan, KPR, modal kerja, sebelum macet, sebelum bermasalah, belajar dulu. Ketika terjadi masalah, Anda nggak, karena apa?
Yang membunuh justru ketakutanmu. Gitu. Karena apa? Kita membuat kelas ini bulan April 2020, jadi April ya. Sampai detik ini kita member sudah ada 120 orang member kelas online itu, dan sampai sekarang grupnya masih tetap jalan, dan satu pun tidak ada sampai hari ini ya, satu pun tidak ada yang sampai asetnya disita. Jadi ketakutan untuk aset disita, kemudian apa segala itu hanya ketakutan, pasti butuh waktu, nggak segampang itu nyita. Tapi supaya Anda paham, ikut aja. Kelasnya tanggal 18 Oktober, linknya ada di bawah ini. Oke, lanjut. Oke. Ya, ini kemudian berita selanjutnya mengenai Omnibus Law itu, Pak. Disahkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja manual. Nah, itu gimana itu, Pak? Jadi ini banyak juga yang bertanya pada saya tentang Undang-Undang Cipta Kerja manual, yaitu Omnibus Law. Saya jawab, Pak, ya. Saya no comment karena apa? Aku dari dulu sampai sekarang ya nggak ngerti Omnibus Law ki opo sih. Makanan opo iki kan. Saya tidak ngerti dan tidak mau ngerti karena memang tidak ada hubungan dengan saya. Jadi teman-teman, ya, saya cuma memberi saran aja. Saya fokus di urusan kartu kredit, perbankan, dan lain-lain. Kalau ada masalah kayak gini yang tidak berhubungan dengan saya, ngapain kita capek-capek mikirin gitu loh, apalagi komen apa segala. Kebanyakan dari orang, ya, kebanyakan dari orang itu mikirin hal-hal yang nggak penting, ya. Kemudian ikut komen, ikut movement, ya kan? Udahlah teman-teman, kalau memang Anda bukan karyawan dan tidak terkena sama ini, nggak usah mikir yang nggak penting-penting. Angsuranmu tuh lo pikirin udah. Ngapain lu mikirin orang lain gitu loh? Ya, lebih baik lu pikir nasib keluarga kita gitu loh. Jangan mikirin Omnibus Law, itu biarkan dipikirkan yang memang berkepentingan di situ. Kan sudah ada buruh yang demo, kemudian ada DPR. Ya, kita nggak usah mikirin kayak begitulah. Dan satu hal teman-teman, saya tidak mau menjadi seorang yang segalanya tahu. Ya kan, banyak sebenarnya kan kadang-kadang banyak yang kita nggak tahu pun ditahu-tahukan supaya kelihatan pinter gitu loh. Kalau saya mah nyerah aja, memang nggak ngerti mau diomong di apa lagi gitu loh kan. Ya emang goblok kalau masalah beginian itu ya. Tapi kalau urusan kartu ngadepin debt collector, lihat dulu. Nah, oke. Lanjut. Next ya. Nggak cuma rupiah, harga emas juga terang benderang. Jadi ini emas juga udah mulai naik teman-teman ya. Kenapa? Ya karena si Trump kena COVID. Presiden Amerika kena COVID ya kan. Nah itu pasti kan setiap ada pemimpin, bayangkan ya, pemimpin negara adik kuasa. Jadi bisa bilang kan setengah pemimpin dunia kena COVID itu kan. Wah, akhirnya ada yang positif dari Donald Trump. Yaitu virusnya. Ya. Padahal yang menarik adalah saya dulu tuh Donald Trump itu ada acara The Apprentice. Itu mungkin zaman kamu masih SD kali ya. The Apprentice itu, wah itu bagus sih. Saya ngomong, wah ini dia mimpin CEO menjadi perusahaan apa segala. Coba teman-teman cek deh. Itu bagus ya. Jadi ada project bisnis kemudian dijalankan, kemudian dia ngasih wejangan-wejangan tuh rasanya paling bagus. Tapi kenapa nggak tahu ketika menjadi pemerintah kok udah beda gitu loh. Jadi memang kalau pendapat saya ya, menurut pendapatan saya ya, ngurus negara sama ngurus perusahaan itu berbeda. Ya, jadi kadang-kadang ada yang pengusaha mau jadi pejabat ya pasti beda teman-teman. Pas jadi pengusaha mungkin sukses, jadi pejabat belum tentu. Karena kalau jadi pengusaha fokusnya adalah di keuntungan, tapi kalau menjadi seorang pejabat kan juga ada kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan kemudian kalau jadi pejabat tidak boleh mabok. Iya benar. Tidak boleh main cewek. Ketahuan hancur kita kan. Nah, apalagi main cowok itu lebih nggak boleh lagi. Kalau kita kan jadi pembicara enak lah, santai lah ya kan. Nah, makanya ada yang tanya, ayo Pak Roy, kan masanya udah banyak jadi DPR, kagak lah. Nanti kalau saya maju politik jadi DPR, nanti kan video-video yang beredar masa lalu itu akan keluar semua, bahaya lah. Banyak netizennya. Iya, lebih baik jadi begini aja lah, kita tetap konsisten di jalur yang nakal. Yang penting bisa bantu orang gitu loh. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini kemudian ada suntikan 22 triliun itu ke Jiwasraya, staf asuransi Jiwasraya. Ya. Jadi ini memang kasus yang pelik ya. Bahkan Pak Marudiko sendiri udah bahas. Enak ya, orang lain ngabisin, negara yang tanggung. Negara yang tanggung. Tapi kan kita nggak bisa melihat dari cuman sisi begitu saja.
ya kita lihatnya adalah apa? Jiwasraya ini kebanyakan yang asuransi di situ adalah pensiunan. Makanya saya ngomong, ini antara sisi kemanusiaan atau sisi komersial. Kalau kita ngomong sisi komersial ya nggak bisa. Tapi kan ini kan pemerintah melihatnya dari sisi kemanusiaan. Menurut saya loh ya, salah ya, mohon diralat. Kita juga bukan sini, ya. Ini cuma sekedar ngarang. Tapi ya nggak tahu lah, biarin lah, kasihan lah. Kan kasihan pensiunan yang di asuransi. Ya mungkin saya yakin dengan adanya Pak Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, apa segala, mereka itu udah jago lah ya. Mereka udah jago, udah bikin perusahaan aja bisa, mimpin negara bisa. Ngapain kita ikut nambahin komentar? Kita kan mikirnya cuma angsuran kita dulu gitu kan. Nah, oke lanjut. Nah, ini kemudian ada yang terakhir Pak. Wah ini menarik ini ya. Polisi tangkap sindikat penggasak 21 miliar duit nasabah bank. Nah, ini dia akhirnya ketangkap juga. Jadi ini teman-teman ya kan, ini adalah orang-orang yang nipu-nipu OTP, pemburu OTP ya. Jadi yang nelpon kamu, kemudian apa betul Bapak transaksi di sini? Oh tidak, oh ini kita melakukan pembatalan, minta OTP dan akhirnya kena itu ya. Nah ini akhirnya ketangkap juga nih, akhirnya ketangkap juga. Jadi saya ngomong kinerja bagus pihak kepolisian karena ini cukup meresahkan masyarakat. Banyak orang tidak tahu masalah kayak begini ini kan. Nah ini semua dia yang menarik ya. Ini kasusnya itu di hutan, ya di hutan. Jadi sampai ada senjata rakitan, jadi wah ini udah kayak gangster, narkoba begitu ya. Wah luar biasa. Ya buat teman-teman juga kalau main-main kayak begini jangan deh. Kepolisian kita itu lebih jago lah dengan cybercrime itu, dia tahu. Ya buktinya ketangkep ya di begini ya. Nah ini kasus kejadian di mana ini? Di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan ya. Nah Sumatera Selatan. Ada yang aneh. Ya. Kenapa itu, ada Pak? yang aneh. Kenapa setiap masalah kayak gini kebanyakan Sumatera Selatan? Iya. Organ ilir apa-apa itu ya. Kalau cuma lihat kan yang dulu-dulu juga ada yang ketangkep apa segala, ya kebanyakan rata-rata Sumatera Selatan. Kenapa ini? Silakan dijawab di komen. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekian dari saya. Thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dan ingat, stay safe, stay healthy, dan ingat, rezeki itu misteri, tapi angsuran itu pasti. Ya, keren itu di otak bukan di baju. Goodbye guys. Nah.